Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam yang terhormat Ibu Dr. Intan Renata Silitonga SPOG KMKes dan teman-teman semua yang saya sayangi. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Halisa Dina Aulia sebagai moderator dari kelompok satu yang akan memandu kegiatan diskusi pada hari ini. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan rekan-rekan saya terlebih dahulu. Di sini ada tim presentasi, yaitu pemateri satu Nia Adia Sukmaranti dan pemateri 2 ada Melani Julianti. Kemudian di sini ada tim PPT yaitu Tina, Depi, Rena, dan Ami. Kemudian ada tim penyari materi, ada Mila, Saira, Dinda, Perli, dan Anissa. Kemudian ada tim perangkum materi yaitu ada Nadia, Risma, dan Deti. Baik, mata kuliah yang akan kami presentasikan pada hari ini adalah ilmu penyakit dalam dengan topik gangguan pencernaan pada kehamilan. Baik, teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi pembukaan. Sebelum kita mulai, marilah kita mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan materi. Untuk pemateri satu, Nia Adia Sukmaranti, waktu dan tempat saya persilahkan. Kepada rekan saya, Lisa Dina eh, telah mengizinkan saya untuk mempresentasikan materi pada malam ini, yaitu masuk ke pembahasan. Yang pertama ada definisi, lalu kedua ada tanda dan gejala, ketiga ada etiologi, keempat ada patofisiologi, selanjutnya ada pemeriksaan penunjang, keenam ada penata laksanaan dan pencegahan, lalu yang terakhir ada gangguan saluran pencerna lainnya dalam kehamilan. Next. Yang pertama ada definisi. Dari bahasa Yunani yaitu dis berarti buruk dan peptin yang berupa pencernaan. Dispepsia merupakan istilah yang digambarkan sebagai suatu kumpulan gejala atau sindrom yang ditandai dengan nyeri atau rasa tidak nyaman di ulu hati, kembung, mual, muntah, sendawa, terasa cepat kenyang, perut terasa penuh atau begah. Lalu dispepsia adalah kumpulan gejala atau sindrom gangguan saluran pencernaan atas. Dispepsia meliputi rasa nyeri, tidak nyaman, atau rasa terbakar di area gastroduodenum atau epigastrium atau ulu hati. Keluhan dapat disertai dengan perut penuh, cepat kenyang, mual, bahkan muntah. Next. Lalu yang kedua ada tanda gejala. Tanda dan gejala yang sering muncul pada dispepsia, baik pada orang dewasa maupun pada ibu hamil, yaitu rasa nyeri pada ulu hati, mual, muntah, perut kembung, rasa lebih cepat kenyang, perut terasa begah, rasa panas pada daerah dada atau epiasterium, nafsu makan menurun, aktivitas dibantu, dan kelemahan. Next. Yang ketiga ada etiologi. Menurut Fitriana, 2018, dispepsia disebabkan karena makanan yang tidak teratur sehingga memicu timbulnya masalah lambung. Sering berada dalam kondisi terlalu lapar, namun kadang-kadang juga terlalu kenyang. Next. Lalu yang keempat adalah patofisiologi, yaitu patofisiologi dispepsia hingga kini masih belum sepenuhnya jelas dan penelitian-penelitian masih terus dilakukan terhadap faktor-faktor yang dicurigai memiliki peranan bermaksa sehingga abnormalitas fungsi motorik lambung, khususnya keterlambatan penggosongan lambung, hipomolitas, antrum, serta gastric compliance yang lebih rendah, infeksi Helicobacter pylori, dan faktor-faktor psikososial. Next. Lalu yang pertama ada sekresi lambung. Sekresi lambung yaitu pola makan yang tidak teratur akan membuat lambung sulit untuk beradaptasi dalam pengeluaran sekresi asam lambung. Jika hal ini berlangsung dalam waktu yang lama, produksi asam lambung akan berlebihan sehingga dapat mengiritasi dinding mukosa
pada lambung. Lalu yang kedua ada dismotilitas gastrointestinal. Berbagai studi melaporkan bahwa dispepsia fungsional terjadi perlambatan penggosongan lambung, adanya hipomolitas antrum sampai 50% kasus, gangguan akomodasi lambung saat makan, dan hipersensitivitas gaster. Lalu yang terakhir ada Helicobacter pylori. Peran infeksi Helicobacter pylori pada dispepsia fungsional belum sepenuhnya dimengerti dan diterima. Kekerapan infeksi Helicobacter pylori dapat sekitar 50% pada dispepsia fungsional dan tidak berbeda pada kelompok orang sehat. Baik, selanjutnya mungkin akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih kepada pemateri ke-1. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu yang kelima ada pemeriksaan penunjang. Di sini ada pemeriksaan non-invasif. Pemeriksaan ini dilakukan melalui pemeriksaan serologi atau pemeriksaan serum darah positif atau tidak. Hasil positif menunjukkan adanya infeksi oleh Helicobacter pylori. Yang selanjutnya ada pemeriksaan dengan sistem PCR atau polymerase reaction. Pemeriksaan dilakukan dengan cara penyedotan cairan perut selang yang dimasukkan lewat lubang hidung. Kemudian, cairan tersebut diperiksa menggunakan mikroskop. Jika penderita terinfeksi Helicobacter pylori, maka pada mikroskop akan tampak kuman tersebut. Selanjutnya ada pemeriksaan invasif, berupa pemeriksaan histologi anatomis serta pemeriksaan SILO atau Campylobacter like organisme. Pemeriksaan ini dilakukan dengan cara pencampuran hasil biopsi jaringan pencernaan dengan zat khusus. Selang 24 jam, campuran tersebut akan menunjukkan hasil negatif dalam warna kuning dan hasil positif jika berwarna merah. Hasil positif menunjukkan adanya kuman Helicobacter pylori. Selanjutnya ada endoskopi. Untuk mengetahui ada tidaknya luka di orofaring, warna mukosa menentukan ada tidaknya reflux esofagitis. Dan yang terakhir ada dengan cara USG. Bila diduga ada kelainan di pankreas, kelainan tiroid, dan tumor. Yang keenam, ada penata laksanaan dan pencegahan. Penata laksanaan yang pertama ada secara non-farmakologi. Yang pertama, menghindari makanan yang dapat meningkatkan asam lambung. Yang kedua, menghindari faktor resiko seperti alkohol, obat-obatan yang berlebihan, nikotin, rokok, dan stres. Yang ketiga, mengatur pola makan seperti makan sedikit tapi sering, serta mengurangi makanan yang berminyak, dan dianjurkan untuk banyak meminum air putih. Yang keempat, ada menganjurkan makan di waktu 3 jam sebelum tidur. Dan yang terakhir, melakukan perubahan waktu mengkonsumsi suplemen zat besi untuk mengurangi gejala dispepsia pada ibu hamil. Yang kedua yaitu farmakologi. Sampai saat ini belum ada pengobatan yang memuaskan, terutama dalam mengantisipasi kekambuhan. Obat-obatan yang biasa diberikan yaitu ada antacid untuk menetralkan lambung, dan golongan antikolinergi untuk menghambat pengeluaran asam lambung, dan yang terakhir yaitu progenik untuk mencegah terjadinya muntah. Yang ketiga ada pencegahan, melakukan pola makan yang normal dan teratur, serta memilih makanan yang seimbang, tidak mengkonsumsi makanan berkadar asam tinggi, dan makanan tidak sehat lainnya. Yang ketujuh, yaitu ada gangguan saluran cerna lainnya dalam kehamilan. Gangguan cerna lainnya dalam kehamilan yaitu ada heartburn,
adanya rasa panas seperti terbakar yang muncul dari ulu hati lalu naik ke kerongkongan. Dan ada konstipasi. Konstipasi sering diartikan sebagai kurangnya frekuensi buang air besar, biasanya kurang dari 3 kali per minggu, dengan feses yang kecil-kecil dan keras, serta kadangkala disertai kesulitan sampai rasa sakit saat bab. Dan yang ketiga, yaitu ada morning sickness, gejala kehamilan yang ditandai dengan mual dan muntah akibat meningkatnya hormon HCG atau human chronic gonadotropin di tubuh. Dan ada juga wasir. Wasir adalah pembengkakan atau pembesaran pembuluh darah pena yang berada di sekitar rektum atau anus. Ada juga sembelit. Adalah kondisi di mana Anda mengalami keluhan susah buang air besar. Hal ini disebabkan oleh penurunan aktivitas usus. Dan selanjutnya ada perut kembung. Adalah kondisi yang terjadi ketika sistem pencernaan tidak mampu memecah komponen makanan tertentu. Terima kasih. Mungkin sekian materi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri 1 dan pemateri 2. Mungkin demikian rangkaian acara diskusi pada hari ini. Saya Halisedina Aulia sebagai moderator. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun perilaku pada saat penyampaian materi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.